teman-teman semua, ni hao. Ni hao. Siap untuk belajar bersama Bitan? Siap. Belajar bahasa Mandarin bersama Bitan. Yeay! Bitan ni hao. Wei, lihat foto apa itu, Bitan? Ini Dodo kirimin Bitan foto, Ki. Loh, kok jauh-jauh kirim fotonya orang hutan, bukannya fotonya Dodo? Ini ada pesannya nih. Katanya ini foto orang hutan yang dia bawa setiap hari. Karena mirip Bitan. Aduh, ini Bitan iya. mau seneng apa marah ya? Loh, kenapa? Masa Bitan dibilang mirip orang hutan? Loh. Mungkin Dodo. karena Dodo kangen sama Bitan. Masalahnya Bitan sama orang hutan kan beda, Ki. Nanti Bitan harus telepon Dodo nih. Oh gitu ya. Oh, Bitan. Gini. Bitan tahu tidak? Ada loh hewan yang mirip tapi berbeda. Mirip tapi berbeda. Contohnya apa, Ki? Nah gini, sepertinya akan lebih seru kalau kita bahas bersama itu teman-teman di rumah. Oh Iya, tidak. Iga dapus. Nah, bagus. Itu bagus. Orang hutan ya. Iya. Beda sama Bitan ya. Beda dong. Kalau gitu ya kita mulai, Ki. Ya. Bitan ni hao. 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 Hai teman-teman, ni hao. Ya, habis. Waduh, enak. Enak, Ki. Madu. Oh, madu. Manis kayak Bitan. Iya. Bitan seduh madu pakai air apa? Air biasa, Ki. Kenapa? Oh enggak, yang penting bukan air hangat kan? Air hangat? Enggak, cuacanya panas begini. Masa Bitan minum anget-anget, Ki? Ya. Tapi emangnya kenapa, Ki, kalau pakai air hangat madu diseduh pakai air hangat kenapa? Gini Bitan, kalau madu dicampur dengan air panas di atas suhu 60 derajat Celcius bisa menyebabkan kerusakan nutrisi pada madu. Sehingga khasiatnya berkurang. Wah, madu itu kan sumber energi ya, Ki ya. Juga mengandung zat yang berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh dan masih banyak sekali manfaatnya. Wah, kasihan dong lebahnya kalau khasiat madunya berkurang gara-gara air panas. Iya, kasihan ya. Sudah menghasilkan madu dengan proses yang tidak sebentar. Gimana, Ki, cara lebah menghasilkan madu? Gini aja, nanti kita lanjut setelah tahu bahasa Mandarin dari lebah. Oh ya. Lebah. Mifang. Wah, jadi penasaran nih gimana caranya lebah menghasilkan madu. Tapi kita belajar dulu bahasa Mandarinnya, teman-teman. Yap. Lebah, bahasa Mandarinnya mifang. Lebah, mifang. Lebah, mi feng. Lebah. Mifang. Nah, yuk adik-adik kita ulang lagi ya. Lebah, mifang. Lebah, mifang. Lebah, mi feng. Lebah. Mifang. Nah, teman-teman di rumah hebat-hebat. Kita ulangi sekali lagi yuk, Ki. Mari. Lebah, mifang. Lebah, mi feng. Lebah.
lebah, 蜜蜂 lebah, 蜜蜂 lebah, 蜜蜂 Nah, sekarang kakek akan cerita singkat tentang cara lebah memproduksi madu ya. Oke. Jadi, lebah akan mencari nektar, Nektar. Apa itu kayak nektar? serbuk sari, Serbuk yang sari. akan diolah menjadi madu. Oh, terus caranya gimana, Kek? Nah, nektar akan menjadi madu dengan cara dikunyah oleh lebah. Dikunyah. Lebah akan menghasilkan sebuah enzim yang dapat meningkatkan keasaman dalam nektar dan berubah menjadi madu. Oh, gitu. Terus gimana, Kek, setelah jadi madu? Masih mau dengar? Nah, jadi begini, Pita. Ya, setelah itu lebah akan mengeringkan nektar yang sudah menjadi madu tadi dengan cara menyebarkan madu setengah jadi ke sarang lebah. Oh, disebarkan itu untuk dikeringkan gitu ya? Ya. Terus, Ki, lebah sama tawon sama nggak, Ki? Lebah dan tawon mirip tapi berbeda. Tapi sama-sama warnanya kuning, Ki. Betul, kalau lebah itu tubuhnya lebih berisi. Terus kalau tawon itu lebih ramping. Kenapa, Bitan? Kok lihat badan? Kok kakek lihat ngobrol berisi, kok lihat ke Bitan? Oh, jadi lebah itu lebih berisi, Bitan. Lanjut Lebih ya. berisi, tawon lebih ramping. Ya. Terus apa lagi bedanya? Bedanya, lebah itu hanya memakan nektar atau serbuk sari saja. Sedangkan tawon, selain memakan nektar juga memakan serangga lain. Lalat, lalu ulat, itu juga dimakan. Ternyata beda ya, Kek. Nah, setelah itu lebah akan mengeringkan nektar yang sudah menjadi enggak, itu tadi ya sudah ya. Iya, kan Lalu itu lebah itu lebih santai. Kalau tawon? Gampang marah. Dapat gangguan sedikit, sekecil apapun langsung menyerang. Wah, seru sekali ya teman-teman ya. Jadi tahu deh perbedaan lebah dan tawon. Tuh. Ini jadi ingat ada lagunya, Kek. Apa? Wong 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 wong. Iya. Kalau kakek malah penasaran, itu pengen tahu bahasa Mandarin dari lebah. Tawon. Oh iya, tawon. Lebah Kenapa udah ya. tadi? Iya. Mifeng. Kalau tawon apa ya teman-teman? Apa ya? Ini dia. Tawon. Huang Feng. Seru ya membahas mirip tapi berbeda. Bahasa Mandarin dari tawon adalah Huang Feng. Tawon, Huang Feng. tawon, 黄蜂 Tawon. Huang Feng. Nah, adik-adik semua kita ulang lagi ya. Tawon, Huang Feng. Tawon. Huang Feng. 大碗黄蜂 Tawon. Huang Feng. Teman-teman di rumah hopang. Kita ulang bersama-sama yuk, Kek. Mari. Tawon, Huang Feng. 大碗黄蜂 Tawon. Huang Feng. tawon, 黄蜂 tawon, 黄蜂 tawon, 黄蜂 比达你好，比达你好。 Ayo, Kek, buruan, Kek. Jalannya lambat kayak kura-kura deh. Namanya juga sudah berumur, harap maklum ya. Padahal Bitan jalannya udah lambat loh sambil makan lollipop juga. Oh, ini kayak cerita kelinci dan kura-kura ya. Oh, tapi ingat pesan moralnya loh, ya. Pesan moral. Oh, Bitan ingat. Nggak boleh sombong dengan keahlian yang kita miliki. Sekarang Bitan masih muda. Nanti 50 tahun yang akan datang, Bitan juga pasti sehat kayak kakek tapi jalannya lambat. Ya, Bitan, tahu tidak kalau kura-kura itu tidak bisa keluar dari cangkangnya?
kalau kura-kura keluar dari cangkangnya ya mati dong, Kek. Iya. Betul sekali. Kura-kura itu tidak bisa hidup tanpa cangkangnya. Iya, Kek. Di dalam tempurung kura-kura ada tulang rusuk, leher, buntut, terus keempat kakinya, Kek. Wah, bitan haupang. Tempurung kura-kura itu memiliki fungsi yang sangat penting. Nah, ada yang tahu apa yang mirip kura-kura? Bitan tahu nggak? Atau mau tahu? Mau? Dikasih tahu mau? Mau. Kakek nggak mau ngasih tahu. Loh, kenapa? Tapi kita belajar bahasa Mandarinnya dulu tapi, Kek. Nah, setelah belajar bahasa Mandarin baru kakek kasih tahu. Nah, kura-kura bahasa Mandarinnya adalah kura-kura. Ukwei. Bahasa Mandarin dari kura-kura adalah ukwei. Kura-kura, ukwei. Kura-kura, ukwei. Kura-kura. Ukwei. Teman-teman di rumah hafal. Kita ulang bersama-sama yuk, Kek. Mari. Kura-kura, ukwei. Kura-kura, ukwei. Kura-kura. Ukwei. Kura-kura, ukwei. Kura-kura, ukwei. Ayo cari pasangan yang tepat. Lebah. Mifeng. Wah, berhasil. Tawon. Wangfeng. Yeay, sudah benar. Kura-kura. Ukwei. Tui, haupang. Lebah, mi feng. Tawon, Wangfeng. Kura-kura, ukwei. Nah, apa, Kek? Fakta kura-kura. Kura-kura memiliki 3 telinga. 3 telinga? Iya. Wah, Bitan baru tahu itu. 2 telinga kura-kura terletak di samping kepala dengan bentuk lubang kecil. Dan satunya lagi terletak di dalam hidung. Hidung? Wah, unik sekali ya teman-teman. Dan kura-kura tidak memiliki gigi untuk memotong makanan. Terus kalau makan pakai apa dong? Paruh. Paruh. Oh, berarti makanannya nggak boleh keras-keras dong, Ki. Nggak boleh makan kacang-kacangan kesukaan kakek. Ya enggak lah, ada Bitan. Ada. Oh iya, itu maksudnya. Nah, makanan yang dimakan kura-kura pun berbeda. Rata-rata kura-kura merupakan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Berbeda dengan penyu. Oh ya, penyu. Penyu itu hewan pemakan segala. Nah, ini dia gambar penyu. Ya. Nah, Bentuk kaki penyu dan kura-kura emang beda ya, Ki? bentuk keempat kaki penyu lebih mirip sirip. Sirip karena penyu lebih sering berenang di dalam air, sedangkan kura-kura lebih sering berjalan di darat. Kalau bahasa Mandarin kura-kura dan penyu mirip gak ya? Mari kita cari tahu. Apa ya bahasa Mandarin dari penyu? Penyu. Hai kuei. Wah, ternyata mirip-mirip ya teman-teman. Bahasa Mandarin dari penyu adalah hai kuei. Penyu, hai kuei. Penyu, hai kuei. Penyu. Hai kuei. Teman-teman di rumah hebat-hebat ya, Ki. Kita ulang bersama-sama ya, Ki. Mari. Penyu, hai kuei. Penyu, hai kuei. Penyu. Hai kuei. Penyu, hai kuei. Penyu, hai kuei. Penyu, hai kuei. 比达你好。
Masih bersama Bitan dan kakek. Nah, masih dong. Kayak lagi itu ya di TV-TV ya. Masih bersama Bitan dan kakek. Bitan. Kakek ada teka-teki. Kalau anjing berenang di laut, jadi apa? Tenggelam. Masa anjing berenang di laut? Bitan serius sekali. Kalau ada anjing berenang di laut, jadi anjing laut dong. Iya. Bisa jadi kakek nih. Ya. By the way, anyway, busway ini kek. Aduh, kakek nggak naik busway. Masa kek, kan itu angkutan umum kek. Kek, kalau anjing laut kan hidupnya di kutub utara. Itu kan dingin kek. Oh, tuh benar sekali. Anjing laut merupakan hewan mamalia yang hidup di daerah dingin dan bertubuh licin. Nah, mereka tahan dingin banget ya kek ya. Ya. Nah, Bitan aja kalau udah kehujanan tuh kedinginan. Apalagi kalau tinggal di daerah bersalju ya. Bisa beku, Bitan. Anjing laut itu tahan terhadap suhu dingin karena ada lemak dan bulu yang tebal di tubuhnya. Sehingga bisa tetap merasa hangat. Bitan juga banyak lemaknya, tapi kok Bitan tetap kedinginan kek? Yang sering dianggap sama seperti anjing laut itu adalah singa laut. Kalau lebih baik kita belajar dulu bahasa Mandarin dari anjing laut. Nanti kita bahas singa lautnya. Wah, ide bagus sekali. Apa ya bahasa Mandarin dari anjing laut? Anjing laut. Haiko. Anjing laut ternyata bisa bertahan hidup sampai berpuluh-puluh tahun, teman-teman. Nah, bahasa Mandarin dari anjing laut adalah haiko. Anjing laut, haiko. Anjing laut, haiko. Anjing laut, haiko. Nah, teman-teman di rumah hopang. Kita ulang bersama-sama ya, Ki. Mari. Anjing laut, haiko. 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 Kalau yang kita lihat di kebun binatang itu anjing laut atau singa laut? Nah, itu kemungkinan besar adalah singa laut. Karena singa laut memang hidup di darat, sedangkan anjing laut menghabiskan waktunya di air. Nih gambarnya nih. Sama-sama ada sirip kaki ya, Ki? Oh iya, kalau singa laut siripnya tanpa bulu dan lebih besar. Cakarnya pendek dan bisa digunakan untuk berjalan. Sedangkan kalau anjing laut siripnya lebih kecil. Weh, benar sekali, Bitan. Sirip anjing laut tidak digunakan untuk berjalan. Anjing laut itu menggerakkan tubuhnya dengan perut ketika di darat. Perut? Itu. Gimana ya? Wuf, wuf, wuf. Aduh, Bitan lucu sekali. Nah, selain sirip yang bikin berbeda, anjing laut itu tergolong hewan yang lebih tenang. Kalau singa laut itu hewan yang sangat berisik. Wah, gitu ya. Ya. Aduh, jadi pengen ke kebun binatang nih. Loh. Iya, nanti kita ke kebun binatang. Asik. Tapi kita belajar bahasa Mandarin dari singa laut dulu. Iya, apa ya bahasa Mandarin dari singa laut? Singa laut. Hai shi. Gimana teman-teman? Sudah bisa membedakan hewan-hewan yang mirip tapi berbeda kan? Bahasa Mandarin dari singa laut adalah hai shi. Singa laut, hai shi. Singa laut, hai shi. Singa laut. Hai shi. Teman di rumah hebat-hebat. Kita ulang sekali lagi, Kek. Mari. Singa laut, hai shi. Singa laut, hai shi. Singa laut. Hai shi. Singa laut, hai shi. Singa laut, hai shi. Singa laut, hai shi.
jawaban yang tepat. Yeay, benar. Anjing laut. Haiko. Penyu, hải quy. Anjing laut, haiko. Singa laut, hải sư. Lebah. Mifeng. Tawon. Huangfeng. Kura-kura. Ukwei. Lebah, tawon, kura-kura, 蜜蜂，黄蜂，乌龟， Penyu. Haikui. Anjing laut. Haiko. Singa laut. Haishi. penyu, anjing laut, singa laut, 海龟，海狗，海狮。 Hari ini Bitan belajar banyak kosakata baru bahasa Mandarin tentang mirip tapi berbeda. Iya. Makasih ya Kea dan teman-teman di rumah sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin hari ini. Pokoknya Pitan, kakek juga senang sekali belajar bahasa Mandarin bersama Pitan dan teman-teman di rumah. Ya, tadi kita belajar kosakata seperti Lebah, Mifeng, tawon, Huangfeng, lalu ada kura-kura, Ukwei, penyu, haikui, lalu ada anjing laut, Haiko. singa laut, haishi. Nah, Nah, adik-adik semua jangan lupa untuk diulang kembali semua kosakata yang sudah kita pelajari hari ini. nah teman-teman di rumah bisa belajar bahasa Mandarin episode hari ini di YouTube channel Bitan di bawah ini. Tai Kids. Wah, dan jangan lupa ya follow account Instagram Pitan juga ya @taikids. Nah, hei sebelum berpamitan kita akan menyanyikan lagu Wang Wang Wang. Oh, Wang, wang, wang. lagu yang tadi ya. Iya, Ayo, yang bisa nyanyi-nyanyi bareng Pitan. iya, ikut aja teman-teman. Oh. Wang wang wang, wang wang wang, 大家一起勤做工，来冲冲，去冲冲，做工心为能。天来哪里花果冻，想来哪里好果冻。汪汪汪，汪汪汪，别学懒惰虫。 Sampai ketemu lagi teman-teman Caca. 再见。Pagi. 做工。来冲冲，去冲冲，做工心为能。天能晃晃